أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terkhusus Sahibul Bait Ustaz Ahmad bin Syahab, senang rasanya berada di tempat ini tanpa mengada-ngada, ya. Ada aura yang terasa nyaman. Mungkin salah satunya adalah karena berjumpa dengan para pengikut dan pecinta Ahlul Bait alaihissalam adalah sesuatu yang amat ditekankan oleh para imam Ahlul Bait. Bukan hanya ditekankan, mereka tidak segan-segan memberikan banyak kebaikan dan iming-iming kepada para pengikut Ahlul Bait agar mereka bisa menyisihkan waktu, bertatap muka, bercerita, menyampaikan apa saja dalam rangka mempererat tali silaturahmi, dalam rangka mempererat tali hubungan keimanan dan keberwilayahan. Dalam sebuah hadis Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, saya tidak ingat persis Imam Ja'far As-Shadiq atau Imam Ali Ridha alaihissalam, beliau mengatakan, atajlisuna wa tatahaddatsun. Kepada para syiahnya, sang imam bertanya, atajlisuna wa tatahaddatsun, apakah kalian duduk bareng, apakah kalian berbincang-bincang satu sama lain? Artinya bagi Imam Al-Ma'sum, berkumpulnya para pecinta mereka di sebuah tempat untuk mengobrolkan apa saja, apalagi kalau yang dibicarakan urusan agama, urusan mazhab, tentu akan lebih mengusung bobot nilai yang sangat besar. Tetapi sebetulnya duduk bersama itu sendiri, ngobrol bareng itu sendiri sudah satu nilai yang positif. Bahkan kemudian beliau mengatakan, ahyu amrona, hidupkan urusan kami. Rahimallahu man ahya amrana, semoga Allah merahmati orang yang menghidupkan urusan kami. Urusan Ahlul Bait, urusan apa? Urusan agama, urusan kehidupan, urusan jalinan hubungan dan interaksi antara sesama anggota masyarakat. Urusan Ahlul Bait adalah urusan segalanya, urusan hidup dan mati, urusan dunia dan akhirat, urusan agama dan dunia, dan seterusnya. Maka dari itu menurut saya kita berhimpun di sini di bawah wilayah Ahlul Bait alaihissalam, dan khususnya di bawah inayah Sahibul Asri wal Zaman, Masyaallah Ta'ala Farduhu Syarif, merupakan sesuatu yang patut kita syukuri bersama teman-teman sekalian, bahwa di antara sedemikian banyak manusia atau bahkan kaum muslimin masih ada segelintir orang yang menyimpan cinta kepada, bukan semata-mata kepada Rasulullah, tetapi juga kepada keluarga Rasulullah. Teman-teman sekalian, sebagaimana tadi yang disinggung oleh Ustaz Ahmad, bahwa kita baru saja melewatkan salah satu event penting dalam agama. Penting karena menjadi sebuah percontohan, penting karena peristiwa tersebut membawa keberkahan bagi umat manusia seluruhnya, yaitu event pernikahan antara Amirul Mukminin wa Maulal Muttaqin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tidak ada Ali, tidak ada yang kufu bagi Fatimah, tidak ada Fatimah, tidak ada yang kufu bagi Ali.
Penting karena dari sejak peristiwa perkawinannya mempercontohkan pernikahan yang amat sangat sederhana secara tampilan, namun mengandung makna spiritual yang amat tinggi, dan juga peristiwa yang penuh keberkahan karena dari jalinan keduanya akan lahir sebuah unit rumah tangga yang akan melahirkan manusia-manusia suci yang menjadi jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan bimbingan kepada umat manusia sepanjang zaman. Artinya 11 imam alaihimussalam lahir dari pernikahan yang amat sangat sakral ini, pernikahan antara Ali dan Fatimah. Maka dari itu kita semua sebagai pengikut dan pencinta Ahlul Bait patut kiranya mensyukuri peristiwa ini, diantaranya dengan mencoba untuk memahami lebih jauh sebenarnya apa yang menjadi substansi ajaran mereka terkait dengan masalah pernikahan, masalah perkawinan. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa unit keluarga adalah sendi yang paling fundamental dalam kehidupan masyarakat. Berbicara tentang masyarakat yang dinamis, yang sehat, yang selamat, membutuhkan keluarga yang dinamis, sehat, dan juga selamat. Artinya perolehan apapun yang pernah dicapai oleh umat manusia sepanjang zaman, di bidang ilmu, di bidang seni, di bidang budaya, di bidang apapun, semuanya terjadi di bawah naungan jalinan kehidupan keluarga dan rumah tangga. Itu fakta. Betapa pentingnya masalah keluarga ini. Keluarga hadir dalam rangka salah satu fungsi pentingnya adalah mendidik manusia-manusia yang untuk kemudian dipersembahkan kepada masyarakat dan menjadi pembimbing para anggota masyarakat. Ini udah kayak acara perkawinan aja ya, kita permisi. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat dengan sangat mudah kita memahami bahwasanya unit keluarga itu muncul dan diawali atau terbentuk dari peristiwa perkawinan, dari peristiwa pernikahan. Maka dari itu sebetulnya berbicara tentang peristiwa, maka peristiwa pernikahan adalah peristiwa yang amat penting karena ia melahirkan keluarga yang seperti saya katakan merupakan sendi fundamental bagi kehidupan sebuah masyarakat. Tapi coba perhatikan betapa umat manusia kurang mensyukuri hal baik dan anugerah baik Tuhan kepada umat manusia. Perkawinan yang sedemikian penting itu yang bisa melahirkan unit-unit keluarga menjadi peristiwa yang remeh-temeh, menjadi peristiwa yang tidak diperhitungkan dan tidak dipersiapkan, atau orang melakukannya dengan landasan dan tujuan serta motivasi yang jauh dari kesakralan lembaga keluarga itu sendiri. Sebelumnya saya ingin katakan bahwasanya perkawinan itu sebetulnya bukan fenomena khas manusia, ya kan? Mohon maaf, semua jenis binatang, lembu, domba, dan lain sebagainya juga melakukan hal yang sama. Singa, macan, kerbau, dan lain sebagainya melakukan praktek perkawinan. Bahkan mereka terkadang punya aturan-aturan yang cukup unik dari sisi waktu, dari sisi cara, dan lain sebagainya. Terus apa yang membedakan praktek pernikahan perkawinan yang dilakukan manusia dengan praktek perkawinan dan pernikahan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita sehayawan? Teman-teman sekalian, pernikahan yang mengkombinasikan antara dorongan biologis dengan ketundukan kepada nilai-nilai, dengan
kesadaran dan pemahaman yang sangat tinggi terkait dengan masalah pentingnya pelestarian keberadaan umat manusia, pelestarian eksistensi manusia, dan kesadaran akan bagaimana perkawinan bisa melahirkan orang-orang yang untuk dipersembahkan kepada masyarakat. Itulah yang membedakan antara perkawinan yang dilakukan oleh seorang manusia bernama Fulan atau Fulanah dengan perkawinan yang dilakukan oleh teman-temannya dari domba, lembu, dan lainnya. Artinya kombinasi antara dorongan biologis, orang tidak bisa menolak. Manusia ketika menikah juga punya dorongan biologis, karena kebutuhan terdekatnya adalah itu. Dan itu sebetulnya uniknya di saat Islam mencoba untuk merancang berbagai tujuan-tujuan yang adiluhung kaitan dengan pernikahan, bahwa Anda menikah untuk apa? Untuk melestarikan eksistensi manusia. Untuk apa? Untuk membina keluarga. Nanti dulu, yang terdekat apa? Yang terdekat adalah Anda punya kebutuhan biologis yang paling dekat. Dan kebutuhan biologis ini, karena merupakan hajat yang paling tampak dan kasat mata dan yang paling dirasakan, ini yang menjadi ujian besar dari sebuah pernikahan. Terkadang semua nilai, semua keyakinan, semua prinsip terlupakan karena ketika yang di hadapan kita adalah masalah kebutuhan biologis. Daya tarik tampilan yang estetik, indah, cantik, rupawan, tampak, itu menjadi ujian terdepan bagi setiap orang yang hendak membuat keputusan menikah dan mulai ingin memilih calon pasangannya. Keputusan, sebenarnya keputusan yang paling berdampak dalam kehidupan manusia adalah keputusan ketika ia hendak menikah dan keputusan ketika ia memilih siapa calon pasangannya. Keputusan yang paling berdampak, keputusan yang paling serius, yang paling bisa mempengaruhi kehidupan umat manusia adalah keputusan tentang ini. Namun ironisnya, keputusan sepenting ini adalah keputusan yang paling rawan terjerumus kepada kesalahan. Kenapa? Karena itu tadi, nilai-nilai ada di belakang. Yang dirasakan manusia adalah masalah kebutuhan biologisnya. Ketika berbicara kebutuhan biologis, maka dia hendak mencari kriteria-kriteria yang lebih sesuai untuk pemenuhan kebutuhan biologis. Salah satunya adalah masalah penampilan yang indah, yang menarik, yang cantik, yang rupawan. Dan daya tarik hal-hal ini sedemikian kuat sehingga orang cenderung kemudian melupakan nilai-nilai dan landasan-landasan yang jauh lebih fundamental ketika ia memutuskan untuk memilih pasangannya. Itulah kenapa menurut saya salah satu yang harus diikhtiarkan oleh komunitas melalui apa? Melalui ormasnya, melalui yayasan-yayasannya, melalui majelis-majelis taklimnya. Asal mungkin dimatikan itu ya. Adalah apa ini yang nama tiga? Ini nama tiga. Jadi di saat merupakan keputusan yang paling berdampak dalam kehidupan manusia, pada saat yang sama keputusan tentang menikah dan memilih pasangan dalam pernikahan adalah keputusan yang paling rawan untuk terjerumus dalam kesalahan karena godaan-godaan tersebut. Itulah kenapa seperti yang saya katakan, seharusnya para pengikut Ahlul Bait melalui berbagai lembaga yang ada di dalamnya, apakah majelis taklim, yayasan, atau bahkan ormas, berpikir untuk melakukan pendampingan serius dan upaya mempersiapkan setiap orang pemuda dan pemudi yang hendak melangkah kepada kehidupan berumah tangga. Teman-teman sekalian, membangun dan menjalani kehidupan rumah tangga tidak lebih sederhana dari melaksanakan ibadah haji, kan? Tidak lebih sederhana dari melaksanakan ibadah haji, kan?
bayangkan dalam komunitas kita, dalam kehidupan umat Islam secara umum, untuk melaksanakan ibadah haji ada manasik yang harus dijalani berjam-jam, bisa 4 jam, bisa 5 jam untuk mempelajari bagaimana melaksanakan manasik dengan benar. Saya mau tanya, pemuda dan pemudi kita yang mau menikah menjalani tidak proses mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pengetahuan mental untuk memasuki kehidupan rumah tangga? Mohon maaf, saya belum melihat yang demikian. Di saat saya yakin kita sepakat bahwasanya melaksanakan ibadah haji jauh lebih sederhana daripada mengarungi kehidupan berumah tangga. Tapi untuk melaksanakan ibadah haji kita menyisihkan berjam-jam untuk mempersiapkan diri kita. Teman-teman sekalian, menahkodai kehidupan rumah tangga, menjalani kehidupan rumah tangga jauh lebih rumit dan lebih sulit dari mengendarai motor, kan? Dari mengendarai motor. Tapi apa yang terjadi? Untuk mengendarai motor ada pendidikan teorinya, ada prakteknya, ada tesnya, ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya. Seseorang tidak pegang SIM tidak berhak, dilarang dan melanggar undang-undang kalau dia mengendarai motor di jalanan. Artinya dia harus belajar, dia harus praktek, kemudian dites dan harus lulus dan mendapatkan sertifikat untuk sekedar mengendarai sepeda motor, untuk mengendarai keluarga, untuk menahkodai keluarga. Tidak ada pendidikannya, tidak ada praktek simulasinya, tidak ada sertifikatnya. Apakah itu bukan ironi besar yang kita jalani? Simsalabim orang memasuki kehidupan rumah tangga tanpa bekal apapun, tidak secara kognitif, tidak secara mental, tidak secara lainnya. Aneh, tapi nyata itu yang terjadi. Itulah kenapa melalui majelis ini saya sangat mengapresiasi apa yang telah digagas oleh Muslimah Ahlul Bait Indonesia sejak kira-kira mungkin 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu, di mana mereka punya program tentang pelatihan pranikah. Ini penting untuk para pemuda dan pemudi kita. Anda perlu menjalani pelatihan ketika ingin memasuki kehidupan rumah tangga. Ada bukunya yang sudah dirilis, yang sudah diterbitkan oleh Muslimah. Sekalian saya mempromosikan hal ini atas nama Muslimah Habi untuk supaya sampai kepada teman-teman semua. Sudah ada bukunya. Bagaimana memanage kehidupan rumah tangga dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi pendidikan, dari sisi lainnya. Para penulis yang cukup handal mempersiapkan tulisan tersebut. Kemudian ada pelatihannya. Tentu Muslimah Abi tidak akan menyelenggarakan pelatihan pranikah untuk 1-2 pasangan, ya. Perlu untuk dihimpun beberapa pasangan, mungkin 5-10 pasangan yang akan menjalani kehidupan rumah tangga, yang akan membentuk kehidupan rumah tangga, untuk melakukan pelatihan, untuk menempuh pelatihan. Apa yang bisa disampaikan di situ disampaikan. Setidaknya seseorang punya sedikit persiapan untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Ini bukan praktek uji coba, teman-teman sekalian. Anda menikah sekali dan insya Allah untuk selamanya. Begitu. Kecuali ketika takdir Allah memisahkan keduanya. Orang Iran bilang Tuhan satu, istri satu. Itu satu maksudnya satu, selesai, terpisahkan karena meninggal dunia, baru satu lagi. Ini tentu menguntungkan akhwat kita, karena memang Iran itu masyarakat yang agak anti pada masalah poligami prakteknya. Terlepas itu permasalahan apakah sesuai dengan agama atau tidak, tapi masyarakatnya seperti itu. Makanya mereka punya peribahasa tadi, Tuhan satu, istri satu. Jadi kira-kira wanita
dipertahankan lah kan. Alhasil intinya pernikahan ini untuk selamanya setidaknya, ya kan, selamanya. Bukan praktek uji coba, bukan praktek coba-coba. Maka dari itu harus ada yang dipersiapkan. Jangan main-main. Jangan hanya karena kekaguman kepada penampilan seorang wanita atau seorang lelaki kemudian siap untuk menjalin kehidupan rumah tangga dengan tanpa sedikit pun bekal yang dimiliki. Ini mengerikan teman-teman sekalian. Mohon maaf, mengerikan. Saya berbicara by data karena kebetulan Muslimah Abi pada periode lalu melakukan banyak hal terkait dengan masalah ini. Mungkin banyak di antara kalian tidak tahu bahwa Muslimah Ahlul Bait Indonesia juga memiliki tim konselor keluarga, tim untuk konseling, memberikan konseling kepada keluarga. Jadi bukan hanya mempersiapkan pemuda-pemudi untuk memasuki kehidupan rumah tangga, tetapi ketika memasuki kehidupan rumah tangga kemudian punya masalah, difasilitasi dengan tim konseling baik di tingkat pusat maupun di beberapa wilayah, dan bisa dilakukan by Zoom, by telepon dan lain sebagainya, dalam rangka membersamai keluarga-keluarga pengikut Ahlul Bait menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam keluarga. Bocoran teman-teman sekalian, tahun pertama tim konseling Muslimah Ahlul Bait Indonesia tahun pertama di akhir tahun melaporkan 70 kasus yang dikonsultasikan. 70 kasus dalam satu tahun, artinya per bulan rata-rata sekitar 5 atau 6. Artinya banyak, case-nya banyak. Ini komunitas kecil. Dalam satu tahun dilaporkan 70 kasus rumah tangga yang dikonsultasikan. Ini ada masalah. Yang lebih mengerikan adalah peristiwa perceraian yang tidak sedikit, teman-teman sekalian, tidak sedikit. Kita tidak bisa menyebutkan angka statistiknya, tapi secara kasat mata itu terjadi secara luas, dan sayangnya terjadi untuk pernikahan-pernikahan yang baru, pasangan-pasangan muda yang tidak punya ketahanan untuk menjaga kehidupan rumah tangga. Dengan tantangan pertama yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, mereka siap mundur teratur untuk mengakhiri hubungan, dan itu terjadi sedemikian banyak. Kenapa? Ada pemuda atau pemudi, dia tidak punya gambaran. Di hadapan dia sepertinya surga dunia yang akan dia masuki dengan melalui kehidupan rumah tangga. Dia tidak tahu masalah-masalahnya. Entah dia punya gambaran seperti itu dari mana. Mungkin dari Instagram, mungkin dari sinetron, mungkin dari tempat lainnya. Tapi dia tidak punya pandangan yang realistis tentang kehidupan berumah tangga. Oh, ini tidak hanya menjanjikan kenyamanan, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan dan masalah. Artinya tanggung jawab yang apabila kita jalani dengan baik, maka kita bisa menyempurna sebagai manusia. Tapi itu tantangan, membutuhkan tekad, membutuhkan kekuatan keputusan kita, membutuhkan kemampuan kita untuk memanage kehidupan bersama. Sayangnya tidak sedikit teman-teman sekalian. Saya meskipun bukan anggota konselor tim Muslimah Abi, tapi sebagai ustadz, dan itu terjadi untuk semua ustadz di semua kota dan daerah. Para ustadz semuanya otomatis jadi konselor. Yang didatangi pertama kali ya para ustadz untuk urusan rumah tangga. Terlampau sering saya menghadapi berbagai kasus yang tidak sedikit dan cukup serius permasalahannya. Jadi teman-teman sekalian, coba berikan perhatian yang lebih besar, ya, bagi pemuda-pemudi, ya kan, bagi orang tua yang punya anak pemuda-pemudi, anak-anaknya yang sudah saatnya atau pada usia pernikahan, perlu ada yang dipersiapkan. Anda jangan memasuki wilayah ini dengan blank, dengan otak kosong tentang apa yang akan Anda hadapi, ya. Itulah kenapa mengenang peristiwa penting dan penuh berkah peristiwa pernikahan Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah alaihissalam menjadi sangat penting bagi kita untuk bisa mengambil berbagai pelajaran berharga dari peristiwa tersebut. Nah, ya.
Ali alaihissalam ketika ditanya sehari setelah menikah dengan putri Rasulullah, bagaimana engkau mendapatkan istrimu wahai Ali? Beliau mengatakan, ni'mal aun fi ta'atillah, sejawat dan teman yang terbaik untuk menjalani ketaatan kepada Allah. Itu gambaran tentang sebuah pernikahan ideal untuk Ali bin Abi Thalib, bahwa pasangannya adalah teman yang baik untuk menjalani ketaatan kepada Allah. Begitu juga Fatimah ketika menggambarkan tentang Ali bin Abi Thalib. Di mana nilai itu dan di mana nilai yang dijunjung sekarang dan dibesar-besarkan sekarang untuk sebuah pernikahan. Apa yang dibanggakan orang ketika dia menikah sekarang? Selain urusan materi, urusan fisik, dan lain sebagainya. Bukan orang mau merendahkan, bagaimanapun juga rupawan adalah sebuah keutamaan, sebuah kelebihan yang dimiliki seseorang, dan setiap orang punya hak untuk mendapatkan yang terbaik, terindah, tercantik, tertampan, dan hak setiap orang. Tapi jangan ada nilai-nilai yang lebih mendasar yang dikorbankan untuk hal tersebut. Anda bisa mendapatkan kedua-duanya, alhamdulillah, meskipun yang seperti itu mungkin belum banyak yang lahir yang sempurna dari semuanya. Tapi pada akhirnya orang harus ada yang dia prioritaskan, nilai yang terdepan yang harus diprioritaskan. Itu mungkin sekedar untuk merefresh pertemuan kita dan menyegarkan pikiran kita di acara yang santai tadi. Serius tapi santai. Santai tapi serius. Sersan. Ya, sersan. Jadi monggo, itu sebagai awalan. Dalam hal ini pertama saya ingin mengajak kalian memberikan arti penting pada masalah pernikahan. Kedua, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Muslimah Ahlul Bait Indonesia. Dan ini terus berjalan, teman-teman sekalian. Ini terus berjalan. Muslimah Ahlul Bait Indonesia, anak-anaknya dibuatkan madin. Ada 46 madrasah diniyah di seluruh Indonesia yang menggunakan silabus Muslimah Ahlul Bait Indonesia. Anak-anaknya diajari. Ketika dewasa hendak menikah dipersiapkan dengan pelatihan pranikah. Ketika menikah ada masalah didampingi dengan konsultasi. Ini paket yang insya Allah makin hari makin lengkap. Dan ini memang isu dan fenomena sosial seperti itu harus ditangani juga secara komprehensif. Tidak bisa semua ustadz, semua tokoh punya peran untuk membina. Tapi tentu ada keterbatasan tempat, waktu, dan lain sebagainya. Tapi ketika itu menjadi sebuah kegiatan kelembagaan tentu akan lebih efektif. Dan itu yang alhamdulillah dijalani oleh Muslimah Ahlul Bait Indonesia, sehingga bravo Muslimah Ahlul Bait Indonesia di Samarinda dan di Kaltim ini. Insya Allah kalian punya peran penting dalam turut membangun komunitas, asalkan giat melaksanakan program yang sudah kalian rencanakan. Jangan mundur karena sedikit kesulitan. Ya, teman-teman di Pandu juga demikian, teman-teman di Abi juga demikian. Harapannya kita serentak bersama-sama untuk mengatur, menata urusan kita, sehingga kita hari demi hari menjadi komunitas yang lebih tertata, komunitas yang lebih berkualitas. Itu awalan dari saya. Silahkan nanti kalau mau diperkaya dengan berbagai diskusi, masukan, pertanyaan, dan lainnya. Di sini ada para ustadz, para habib yang juga bisa berbicara tentang gerakan perlawanan yang ada di Libanon. Tentu tidak bisa dipisahkan dari gerakan yang diawali oleh Imam Khomeini radhiyallahu taala alaih, ya. Artinya apa yang terjadi di Libanon dan mengkristal menjadi sebuah kekuatan regional yang diperhitungkan dan disegani oleh dunia, itu adalah percikan langsung dari apa yang dilakukan oleh Imam Khomeini dengan memimpin revolusi Islam Iran. Artinya para
kaum mukminin di Lebanon itu adalah orang-orang yang cepat menangkap pesan-pesan strategis yang disampaikan dan dilakukan oleh Imam Khomeini dengan membangun kekuatan resistensi untuk melawan setiap bentuk hegemoni yang dilakukan oleh Barat, utamanya oleh Amerika. Kebetulan mereka berada di kawasan yang panas, bersebelahan dengan rejim Zionis yang menjajah tanah Palestina, maka seakan Lebanon menjadi tempat yang subur untuk menangkap pesan-pesan strategis tersebut, sehingga terbentuklah kekuatan yang dari tahun ke tahun makin menguat dari gerakan di jalan-jalan para pemuda dengan persenjataan ringan dan seterusnya melawan penjajah menjadi sebuah kekuatan yang memiliki persenjataan strategis dan mampu melawan kekuatan yang sangat besar di kawasan, yang bahkan di peperangan terakhir pun kalau bukan karena keterlibatan Amerika dan Eropa dan NATO secara langsung, maka Hizbullah akan mengungguli dan memenangkan peperangan tersebut terhadap Zionis Israel. Tapi kan yang terjadi bahwa Hizbullah tidak hanya melawan Israel, suplai dan jembatan udara yang tidak putus antara Amerika dan Israel, kemudian kehadiran kapal-kapal perang NATO di kawasan dan seterusnya, semuanya merubah kalkulasi secara dohir ya, bahwa secara lahiriah ada kerugian-kerugian besar yang kemudian menimpa kekuatan perlawanan di sana. Tetapi kalian dan semua tidak bisa memungkiri bahwa gerakan resistensi itu adalah gerakan yang terus tumbuh berkembang dari sejak awal di tahun 81-82, berkembang secara terus-menerus, secara konsisten menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar, dan menurut banyak analis bahwa mereka mengungguli kekuatan tentara-tentara negara Arab di kawasan. Kenapa yang demikian? Tentu tatanan nilai yang mereka yakini cukup jelas, prinsip-prinsip keyakinan yang mereka usung itu cukup jelas, yang kebetulan itu bermuara langsung dari ajaran Ahlul Bait. Sebetulnya semua orang berpeluang mendapatkan dan menjalankan ajaran-ajaran tersebut. Cuman mereka adalah orang-orang yang konsekuen. Mungkin juga tuntutan situasi ya membuat mereka makin terkondisikan untuk menjadi sebuah kekuatan itu. Yang paling menarik sebetulnya dari gerakan perlawanan Hizbullah di Lebanon adalah kemampuan untuk mengkombinasikan antara pijakan dan kecenderungan-kecenderungan keagamaan dengan kecenderungan-kecenderungan nasional atau nasionalisme. Itu yang menampilkan wajah yang unik ya bagi Hizbullah dibanding dengan gerakan-gerakan apapun lainnya. Gerakan-gerakan perlawanan yang ada di kawasan itu biasanya antara bersifat Islam dalam arti tidak nasionalis, atau nasional berarti tidak Islami. Itu yang terjadi ya. Tetapi Hizbullah mampu mengkombinasikan antara dua prinsip dan dua kecenderungan tersebut. Dari satu sisi mereka Islami, tapi dari sisi lain adalah mengusung nilai-nilai nasionalisme untuk kepentingan negerinya, bangsanya, dan seterusnya. Itu keberhasilan di situ yang menimbulkan keunikan luar biasa, sehingga pendukung Hizbullah itu bukan hanya dari kalangan Islam, yang lebih besar adalah dari kalangan sosialis, kalangan komunis, kalangan kelompok-kelompok nasionalis yang ada di Palestina, di Lebanon, semuanya berpihak kepada Hizbullah karena mereka yakin dengan fundamental nasionalisme yang dianut oleh Hizbullah. Di saat mereka memiliki kekuatan yang unggul di negeri, mereka hadir di parlemen, di kabinet, mereka sebetulnya pegang masyarakatnya secara solid, tapi mereka pihak-pihak yang paling demokratis tidak pernah memaksakan apa yang menjadi keyakinan mereka ke atas yang lain. Semuanya diperjuangkan secara fair dan demokratis melalui mekanisme yang disepakati bersama. Itu yang sebetulnya menjadi kekuatan yang luar biasa. Hal
hal yang mungkin ada irisannya dengan kita dalam kaitannya dengan pelajaran kekuatan seperti Hizbullah adalah penekanan yang luar biasa terhadap sistem dan tatanan dalam kerja mereka. Mereka itu di saat memiliki pemimpin yang sangat karismatik, memiliki pemimpin yang sangat hebat ya, dalam sikap-sikapnya, ketegasannya, dalam deskripsi berbagai prinsipnya, kekuatan orasi pemimpinnya dan lain sebagainya. Di saat mereka punya pemimpin yang luar biasa itu, namun pada saat yang sama pemimpin yang luar biasa itu memiliki kecenderungan selama sekian puluh tahun memimpin Hizbullah, kecenderungannya untuk membangun kekuatan sistem di internal Hizbullah. Jadi semuanya dibangun berdasarkan sistem kerja. Tidak semuanya kembali kepada beliau, tidak semuanya kemudian dikaitkan dengan pribadi beliau. Tidak seperti itu. Saya ingat ketika para ustadz bertemu beliau sebelum tahun 2000, para ustadz yang hadir pada saat itu sudah setengah jam lebih pertemuan, kemudian merasa nggak enak mau izin supaya tidak mengganggu waktu beliau. Beliau dengan senyum mengatakan, pasti kalian berpikir saya paling sibuk ya, sehingga merasa nggak enak dan mau izin. Pasti kalian berpikir saya sangat sibuk. Beliau bilang saya orang yang paling tidak sibuk. Saya orang yang paling tidak sibuk, karena semua pekerjaan ada yang mengerjakan. Semua tugasnya diperjelas, ada job deskripsi, ada pembagian tugas, ada pembagian tanggung jawab, semua dilaporkan kepada saya dan saya mengambil keputusan strategis ya. Tapi saya tidak sibuk day to day, tidak seperti yang kalian bayangkan. Semuanya berjalan berdasarkan sistem. Itu yang menarik, bahwa di saat kekuatan sosok beliau sebagai pribadi, kalau mau mengatur apapun orang akan terima, tapi bukan itu yang beliau jalani. Semuanya dijalani berdasarkan sistem kerja mereka. Pada itu ketika diwawancarai oleh channel Al-Maidan, saya sampaikan, sempat ditanyakan bahwasanya apakah sebagian orang mengatakan dengan peristiwa setelah badai Al-Aqsa itu berarti Hizbullah akan berakhir. Saya dengan tegas mengatakan bahwasanya orang yang beranggapan demikian, dia tidak tahu bahwa kekuatan Hizbullah terletak di mana. Kekuatan Hizbullah terletak pertama isu yang dia usung, isu yang adil, isu yang real, kebebasan Palestina, kebebasan bangsa-bangsa, isu yang didukung oleh semua aturan dunia, oleh agama, oleh moralitas apapun, semua mendukung gerakan ini. Itu kekuatannya satunya ini. Yang kedua, kekuatan tatanan dan sistem yang dibangun Hizbullah. Jangan salah orang berpikir bahwa Hizbullah kuat hanya karena keberadaan Said Hasan. Beliau orang luar biasa, tetapi kekuatannya juga ada dalam sistem kerjanya, dan itu dikenali oleh musuh dengan baik. Karena Hizbullah sudah mempersiapkan pergantian-pergantian untuk situasi yang paling sulit sekalipun, kalau pemimpinnya dibunuh dan seterusnya, apa yang dilakukan itu musuh sudah tahu, bahkan yang dipersiapkan oleh Hizbullah. Jadi ketika Said Hasan diteror, dibunuh, calon penggantinya juga karena musuh tahu bahwa Hizbullah mempersiapkan itu semua. Jadi itu menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bahwa sosok orang perseorangan, betapapun hebat, betapapun besarnya, betapapun pengaruhnya, ada masa expirednya. Dengan apapun akan berakhir. Yang akan tinggal adalah sistem. Maka dari itu jangan keliru, kita jangan terpengaruh oleh teman-teman di luar sana, oleh umat Islam di luar sana yang membangun kerajaan untuk orang perseorang di setiap daerah, setiap tokohnya raja di desa masing-masing, di kota masing-masing. Yang seperti itu akan berakhir dengan kepergian tokohnya, berakhir. Anaknya kualitasnya tidak seperti orang tuanya, dipaksakan untuk memimpin, hancurlah pesantrennya, hancurlah segala sesuatu. Itu orang sebelah. Kita tidak boleh seperti itu. Kalau ada yang kuat di kita, haruslah sistemnya yang kuat, bukan orang-orangnya. Kita butuh kepada orang-orang kuat, orang-orang
karismatik kita butuh dalam rangka menguati sistem. Dalam rangka menguati sistem. Itulah yang dilakukan oleh para pemimpin kita. Imam Khomeini melakukan itu. Di puncak kemenangannya beliau membangun sebuah organisasi besar bernama Republik Islam Iran dan membagi fungsi dan kerja kepada orang-orang lain yang semuanya secara keagamaan ada di tangan beliau. Jadi itulah Hizbullah, sehingga pada masa atau pada upacara pemakamannya dihadiri oleh setidaknya sepertiga dari rakyat Libanon, ya, hampir 4 juta orang yang hadir, dan itu sepertiga lebih dari jumlah rakyat Libanon, dari semua kalangan. Dari semua kalangan. Anda tidak akan menemukan hal itu di kelompok lain, ya, gitu. Itu plakat-plakat, baliho dan spanduk yang dibawa oleh kelompok-kelompok Kristen mengatakan kami sangat berutang budi kepada Anda wahai Nasrullah, dari kelompok lain yang beda agama, beda mazhab dan seterusnya. Dan itu menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Satu hal mungkin ini benar atau salah, kan kalian juga melihat itu pada saat upacara pemakaman ada pesawat tempur Israel yang pas di atas panggung, pas di atas kepala saya persis, dengan sangat rendah sekali, rugal-rugalnya semua tampak dengan jelas. Itu 2 kali terjadi. Yang kedua itu kita langsung dapat penjelasan bahwa ada formasi yang menandai sesuatu yang agak unik sebetulnya. Jadi 3 pesawat di belakang terbang normal begini, yang satu yang melit di depan posisinya miring begini. Itu kawan dari mereka mengatakan ini kalau dalam formasi militer udara, upacara-upacara resmi militer ini untuk penghormatan, posisi seperti itu. 3 di belakang terbang normal, yang satu di depan miring, itu untuk penghormatan. Yang kedua itu terjadi seperti itu memang. Ternyata memang dibicarakan di media Israel sendiri tentang kemungkinan bahwa musuh bangga punya lawan seperti Said Hasan. Artinya untuk menjadi lawan itu cukup membanggakan, kan orang diukur dengan tingkat musuhnya juga seberapa. Kalau musuhnya ecek-ecek berarti dia ecek-ecek. Musuhnya hebat, dia juga hebat, kan gitu. Jadi, dan Hizbullah tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah terkalahkan. Orang mungkin salah mengerti bahwa Hizbullah dalam posisi menata ulang dirinya dan kemudian mempersilahkan negara Libanon untuk mengatur beberapa hal, dan kekuatannya tidak tersentuh sebetulnya. Kekuatan intinya tidak tersentuh. Karena Hizbullah itu wujudnya adalah personel, adalah sistem, adalah persenjataan. Dan ketiga-tiganya masih ada. Ketiga-tiganya masih ada dalam jumlah yang tidak terbayangkan oleh musuh. Memang ada situasi tiarap untuk beberapa waktu, ya kan? Karena apa yang terjadi dalam badai Al-Aqsa itu sesuatu yang memang tidak diduga-duga. Ada keunggulan teknologi yang tidak terbaca sehingga menimbulkan kerugian-kerugian besar itu. Tapi mereka tetap menjadi sebuah kekuatan. Jadi ya kita jangan cukup kita berbangga, sebuah taufik besar ketika saya bisa hadir upacara tersebut sebagai sebuah kewajiban, ya, sebagai sebuah kewajiban untuk menghadiri acara beliau. Itu hal paling kecil yang bisa kita lakukan. Tapi tidak cukup kita berbangga, banyak nilai, banyak hal pelajaran yang pada tahun 2002-2003 saya jumpa beliau, banyak yang dipesankan oleh beliau untuk mengikut Ahlul Bait di Indonesia. Sangat agung pelajaran-pelajarannya, ya. Itu aja, mungkin lainnya untuk diobrolkan langsung, bukan untuk di depan umum. Ya, terima kasih. Iya, mungkin rasanya semua sudah terwakili, ya. Mungkin karena ini Ustaz nanti katanya melanjutkan lagi perjalanan, tapi jangan buru-buru dulu, kita masih menikmati apa-apa yang bisa nikmati. Itu kopinya masih baru, silakan dilanjutkan. Tapi mungkin acara ini kita akhiri, mungkin kita lanjutkan dengan ngobrol santai.
bisa sama Ustaz, bisa masing-masing silahkan. Mudah-mudahan pertemuan malam ini banyak yang bisa kita dapatkan dari kehadiran Ketua Umum ABI Indonesia, Ustaz Zahir bin Yahya, dan insya Allah dari apa-apa yang beliau sampaikan tadi berikan banyak pelajaran, pengetahuan, dan menggugah kita untuk menyadari pentingnya sebuah sistem dalam membangun keberagamaan kita yang paling tidaknya itu yang paling bisa kita tangkap. Begitu juga dalam sebuah keluarga, karena dari keluarga adalah organisasi terkecil dan itu harus dibenahi. Dan insya Allah tadi sudah ada keluhan dari ibu-ibu dan insya Allah bapak-bapak juga bisa memperbaiki dirinya, ya, karena supaya bisa terus sinkron. Seperti saya bilang tadi, bahwa rumah tangga kita harus terus menjadi sebuah ini kita pengikut Ahlul Bait. Contoh kita contoh Amirul Mukminin dan Imam Ali bin Abi Thalib yang tadi saya kita peringati hari pernikahan beliau berdua, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa kelak meniru sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya rasa sudah cukup. Mungkin terakhir kita minta kepada Ustaz Zahir untuk menutup dengan doa, mendoakan kita semua yang ada di sini, ya terutama karena doa yang musafir itu paling manjur, Ustaz. Jadi karena aku musafir yang paling jauh, kita merangkum doakan kita semua saudara-saudara kita yang ada di sini, dan mudah-mudahan ini keadaan tempat ini bisa lebih sering lagi karena banyak motivasi kita. Kapan-kapan ada waktu bisa lagi kita berjumpa, dan semoga untuk disehatkan panjangkan umur dengan ketua kita Syaitan Segaf dan semuanya. Mudah-mudahan Allah teruskan kita dalam istiqomah dalam berjuang untuk memperjuangkan agar Ahlul Bait, baik dari yayasannya, baik dari ormasnya, baik dari segalanya. Kita berusaha bahwa jalan ini harus tetap teguh, berdiri tegak, dan insya Allah itu juga kita menghadapi pengsalan kita Al-Mahdi Al-Muntadhar Allah Ta'ala Farajahu Syarif. Insya Allah kita akhiri dengan doa dari Ustaz Zahir bin Yahya. Mantap. Sebelum membaca doa, saya ingin menyampaikan pesan untuk teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Habib Thariq ini mungkin kita juga tahu punya tantangan serius secara kesehatan dan terus berusaha untuk makin baik. Tapi dengan semua kesulitan dan tantangan yang beliau hadapi, masih bersedia untuk menerima amanat memimpin ABI di Kalimantan Timur ini. Ini suatu hal yang menurut saya patut kita apresiasi dan kita manfaatkan apa yang menjadi kelebihan-kelebihan beliau selama ini dan yang ke depan insya Allah. Jadi mohon semua memanfaatkan kesempatan ini dan memberikan dukungan sebagaimana yang diharapkan dalam rangka beliau bisa memimpin dan memajukan organisasi ABI untuk melayani komunitas pengikut Ahlul Bait, utamanya di Kaltim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya mujib al-muttar, ya kashif al-dhur, ya azim al-bir, ya aliman bima fi sir, ya jamil al-sitr. استشفعنا بكرمك وجودك إليك وتوسلنا بحنانك وترحمك لديك فاستجب دعاءنا ولا تخيب فيك رجاءنا وتقبل توبتنا وكفر عن خطيئاتنا بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين بحق الصلوات على محمد وآل محمد.
guru kita, dari ketua umum kita, mudah-mudahan doa beliau diterima dijabah oleh Allah dan manfaatnya buat kita semua insya Allah. Mudah-mudahan acara ngopi begini seharusnya dibuat sering-sering dulu ya. Mungkin kalau hari ini bisa dia hadir di kesempatan lain yang lain bisa kita hadirkan. Perlu ngopi bareng, ngobrol pintar, ngobrol yang memberikan manfaat bagi kita. Ya, dan sekali lagi bahwa sebentar lagi kita masuk ke Asyura sebulan ke depan. Dan habis Idul Adha perlu diingat cuma 1 bulan waktunya. 10 Dzulhijjah ke 10 Muharram. Jadi waktu yang sangat mepet, maka mari kita persiapkan untuk acara yang lebih baik. Sebentar lagi kita Idul Fitri, setelah itu Asyura, setelah itu Arba'in, masih banyak yang perlu kita hadapi dulu. Itu kegiatan-kegiatan yayasan dan tentu saja Abi di sini sebagai payung tadi, insya Allah akan backup kita, tapi semua kerjaan dari lembaga-lembaga yayasan kita insya Allah, dan semuanya mudah-mudahan ini jadi momen ukhuwah, momen persatuan yang menghilangkan sekat-sekat di antara kita insya Allah. Dan itu harus dibangun, di mana sekat itu harus kita robohkan supaya itu bisa terus membuat kita layak disebut pengikutnya Imam Zaman. Karena kata Imam Ja'far, jangan mempermalukan kami. Ya, bunuh syaitan dana, wala tudkunu syaitan dana, wala takun syaitan dana. Jadikanlah kalian yang menghiasikan. Apa kata orang ketika melihat kita yang kecil ini sudah tutup bersatu, apakah kita tidak mencoreng wajah Imam Ja'far Shadiq alaihissalam? Itu yang perlu kita percayakan. Baiklah, kita mari menghibur imam kita dengan ukhuwah di antara kita lebih dulu, karena biasanya kita bisa ukhuwah kepada orang luar, dan itu kita bangun terus, termasuk di Abi, dalam FKUB, dalam yang lain kita bertemu dengan berbagai saudara-saudara di luar Islam sekalipun. Ya, biasanya itu Adha kemarin di sini, biasanya para pendeta pada datang di sini. Kalau itu datang ngumpul, kenapa? Dengan ikhwan yang seakidah, kita malah kelihatan agak sulit untuk bersatu. Maka itu harus kita pikirkan dan kita harus jalankan apapun. Dan kalau memang ada yang hambat, marilah bersama-sama kita terjang dengan cara yang baik, bukan artinya kita melecehkan atau menjatuhkan atau menjadikan mereka sebagai musuh kita, karena mereka mungkin belum mengetahui indahnya persatuan dan ukhuwah di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam